Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 41. Kami akan menyajikan sebuah video note penyampaian berita baru dengan metode SPICE. Apa sih itu SPICE? SPICE adalah sebuah metode komunikasi 6 langkah yang biasanya digunakan oleh tenaga kesehatan untuk menyampaikan kabar buruk. Biasanya digunakan untuk menyampaikan diagnosis ataupun prognosis penyakit pasien. Lalu, apa fungsi dari SPICE itu? Fungsi SPICE ada 4. Yang pertama adalah untuk menyampaikan informasi medis kepada pasien dengan jelas dan tepat. Dan yang kedua adalah untuk menggali pengetahuan pasien terhadap kondisinya. Yang ketiga adalah untuk mendukung pasien secara emosional. Yang terakhir adalah untuk melibatkan pasien untuk ikut dalam perencanaan strategi ataupun medikasi dan juga terapi lanjutan. Halo, selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Atas nama Ibu Elsa, boleh disebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya? Ya. Benar ya. Oke, Ibu, bagaimana keadaannya hari ini? Gatal Sus, saya aja kemarin nggak bisa tidur. Oh, nggak bisa tidur. Gatal banget ya? Iya, gatal banget Sus. Oke, saya cek dulu sebentar ya. Iya. Oke, permisi ya, Bu ya. Oke. Baik, Ibu, Bapak, di sini kami membawakan hasil lab ya, sudah keluar dan hasilnya itu kreatinin sama ureonya Ibu Elsa itu tinggi, sangat tinggi sekali di atas normalnya. Dan untuk GFR-nya itu di bawah normal di angka 9, Ibu. GFR itu kelajuan ginjal untuk menyaring darah dalam tubuh. GFR-nya sudah rendah, ini sangat rendah sekali. Itu artinya ginjalnya fungsinya sudah menurun. Nah, kenapa Ibu Elsa mengalami gatal-gatal? Itu karena sampah-sampah dalam tubuh itu menumpuk di dalam sel, tidak bisa dikeluarkan karena ginjalnya sudah terganggu. Jadi, setelah kita sudah melakukan banyak pemeriksaan, kami mendiagnosa Ibu Elsa mengalami CKD atau chronic kidney disease atau gagal ginjal Ibu. Dan di sini kami menyarankan untuk melakukan cuci darah Ibu atau hemodialisa. Apakah tidak ada cara lain, Dok? Untuk itu sebenarnya ada dua cara Ibu, ada transplantasi ginjal sama cuci darah. Tapi untuk transplantasi ginjal sendiri itu harus dari keluarga inti dan itu sangat mahal ya Bu ya. Jadi kami hanya bisa menyarankan untuk cuci darah. Mungkin Ibu dan Bapak ya mungkin boleh didiskusikan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah setuju untuk melakukan, sudah siap, boleh disampaikan kepada suster. Selamat pagi, Ibu, Bapak. Atas nama Ibu Elsa, boleh disebutkan nama lengkap sama tanggal lahirnya? Oke, sudah sesuai ya. Nanti kita tensi dulu ya, Ibu, Bapak. Yes, yes. Suster Maji boleh tolong diambil. Itu ya Bu. Ya, Bapak, Ibu, kita izin duduk di sini ya. Iya, Sus. Oke. Jadi gimana Ibu Elsa, perasaan Ibu? Mungkin tadi saya lihat Ibu shock dengan apa yang disampaikan oleh dokter. Ibu nggak perlu terburu-buru di sini karena saya dan Suster Maje ada untuk menemani Ibu dan membantu Ibu sama keluarga buat memahami apa sih yang sementara alami tentang kondisi gagal ginjal yang udah disampaikan oleh dokter. Saya kaget banget Sus, saya sampai kayak nggak bisa berkata-kata lagi Sus, saya takut Sus. Tadi dokter bilang kalau istri saya itu CKD, tapi kami juga nggak memahami apa itu CKD. Saya mengerti Bapak, Ibu tentang apa yang Bapak dan Ibu rasakan pada saat mendengar kabar ini. Memang gagal ginjal itu bukan hal yang mudah untuk diterima setiap orang. Tenang saja, nanti saya, Suster Majid maupun suster yang lain bakalan menemani Ibu dan keluarga untuk menjalani proses ini sama-sama. Iya, benar ya. Keluarga jangan terlalu khawatir juga. Saya akan membantu juga untuk mendukung Ibu Elsa dari. Saya mau tanya terkait pemahaman mungkin Ibu Elsa terkait kondisi ataupun keluhan yang Ibu Elsa selama ini jalani sebelum dinyatakan terdiagnosa gagal ginjal. Itu gimana Ibu? Saya pikir tuh kayak cuman gatal-gatal biasa Sus. Saya pikir kayak alergi obat atau makanan. Tapi kok saya rasa semakin parah sampai saya pengen ngebakar tangan saya Sus. Soalnya gatal banget Sus. Emang masih Sus, saya masih kecapean. Tapi saya pikir tuh kayak wajar karena saya kan baru pindahan juga kan Sus. Baru nikah 8 bulan yang lalu Sus. Iya, Sus. Anak saya ini jarang sakit, paling karena kecapean doang. Makanya waktu dokter sampaikan kalau ginjal anak saya ini bermasalah, saya juga ikut kaget, Sus. Oke, mendengar dari apa yang Ibu Elsa dan keluarga menyampaikan, memang belum ada ya sebelumnya kondisi atau gejala yang membuat keluarga mungkin curiga kalau memang ada masalah nih di ginjal Ibu Elsa, belum ada. Jadi wajar kalau keluarga shock itulah kalau dibilang, karena harus otomatis nanti bakalan cuci darah bahkan seumur hidup. Apa yang sudah saya sampaikan, ada yang Ibu ingin tanyakan atau udah paham? Saya udah paham Sus. Dari keluarga mungkin. Ya, jadi sebelumnya berarti ginjal Ibu itu udah bekerja terlalu berat sehingga sekarang seperti kalau misalkan terlalu berat bekerja bakalan ada kerusakan. Nah, itulah yang terjadi dengan ginjal Ibu sekarang. Dan apakah Ibu dan keluarga sudah berdiskusi soal keputusan yang akan diambil ke depannya? Sudah Sus. Jadi kami memutuskan kalau kami siap mendengarnya. Apalagi saya jujur, saya nggak mau digantung-gantung terusan begini Sus. Ya, biar kami juga bisa bantu Elsa, bisa dukung Elsa juga. Tapi memang seumur hidup ya, Sus. Iya Ibu, jadi saat ini ginjal Ibu Elsadai memang sudah mengalami kerusakan, jadi harus dijalani seumur hidup untuk hemodialisanya.
Mungkin kalau dari Ibu Elsa atau keluarga masih merasa belum siap atau belum menerima itu gak apa-apa ya Ibu. Tapi balik lagi saya ingatkan, karena kami di sini perawat saya sendiri, perawat Maje ataupun perawat yang lain pasti mau menemani Ibu dan keluarga untuk proses kedepannya gitu. Hal yang wajar buat keluarga kalau baru dengar diagnosanya terus nggak terima dan masih denial gitu ya. Mungkin keputusan yang sudah Ibu dan keluarga diskusikan itu sudah sangat berani ya, apalagi baru mendengar. Jadi nanti saya bersama dokter kita lakukan untuk prosedur selanjutnya. Nanti saya juga akan bantu jelaskan untuk prosedur cuci darah selanjutnya. Berarti ginjal saya rusak parah sus. Iya Ibu, jadi begini, saat ini ginjal Ibu itu memang sudah mengalami kerusakan yang berat ya. Dan sayangnya kerusakan ini itu tidak bisa lagi dipulihkan ya. Karena itu selanjutnya Ibu perlu untuk menjalani terapi yang namanya terapi hemodialisis untuk secara rutin juga untuk mengganti fungsi ginjal yang telah rusak tersebut ya. Tapi itu cuci darahnya, hemodialisisnya harus seumur hidup. Ya betul sekali Bapak, karena memang fungsi dari ginjal kan sudah tidak bisa dipulihkan lagi, dan cuci darah ini memang bersifat jangka panjang. Nah tapi justru dengan cuci darah yang dilakukan secara rutin, Ibu Elsa bisa tetap melanjutkan aktivitas, masih bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi asalkan Ibu Elsa harus rutin untuk cuci darah sesuai yang sudah dijadwalkan. Iya benar, memang ya terdengar sangat menakutkan ya bagi keluarga, terlebih juga bagi pasien. Namun kita juga bisa lihat bersama bahwa pasien yang lain juga dapat beradaptasi dengan baik dan tetap semangat untuk menjalani hemodialisis karena untuk kehidupan mereka juga selanjutnya. Kalau boleh tahu itu ginjal saya rusaknya kenapa ya sus? Kalau ginjal rusak itu sebenarnya banyak faktor penyebabnya. Bisa jadi mungkin dari riwayat yang lain, misalkan hipertensi, diabetes mellitus, ataupun bisa dari kebiasaan mungkin Ibu sehari-hari sebelumnya, misalkan dari mengkonsumsi makanan atau minuman atau jarang minum air putih, itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Mungkin dari Ibu sendiri saya boleh tahu mungkin kebiasaan sebelumnya. Dulu waktu saya kuliah nih saya parah banget sih sus. Saya minum air putih aja jarang banget. Terus makan minumnya soda, minumnya berwarna. Saya tuh jarang banget sus minum air putih. Terus saya juga sering makan mie. Pokoknya hidup saya nggak sehat banget ya sus. Bu, itu memang menjadi salah satu faktor ya. Kalau kita lihat dari riwayat Ibu Elsa, memang jarang minum air putih, apalagi suka minum yang bersoda, sehingga ginjalnya bekerja terlalu cepat. Sedangkan harusnya ginjalnya membutuhkan cairan seperti air putih kan buat membantu dia bekerja. Tapi karena Ibu Elsa jarang minum air putih, jadinya dia dituntut untuk bekerja lebih cepat dan akhirnya dia rusak gitu. Untuk menjaga keberlangsungan hidup ke depan, Ibu bisa melakukan secara rutin Ibu untuk cuci darah gitu. Nggak boleh sehari saja lewat, itu nggak boleh, harus sesuai jadwal. Kita fokus sama perawatan yang ada untuk kedepannya. Nanti saya juga bakalan mantau bersama suster yang lain untuk kondisi Ibu biar nggak makin parah lagi ya Ibu Bapak. Oke sus, sebenarnya saya masih mikir nanya itu sus. Kenapa ya sus harus saya sus? Saya aja baru nikah sus. Saya sama suami saya gimana? Saya searching tadi di Google. Saya nggak bisa punya anak sus. Nanti kalian gimana sama suami saya? Dengar aku, kamu nggak salah, kamu nggak gagal, kita jalan sama-sama ya. Mak, Mama nggak akan ninggalin kamu sendiri di sini. Mama akan selalu temenin kamu jalanin semua proses ini. Kamu tetap anak Mama, kamu yang kuat ya. Ibu sama Bapak nggak apa-apa kalau mau sedih sekarang, mau marah, itu nggak apa-apa, itu wajar banget Ibu, karena ini memang sangat berat ya buat keluarga terima juga. Dan memang caranya ya cuci darah seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Iya. Jadi banyak juga ya pasien yang seperti bersadai, yang juga menjalani hemodialisa, tapi juga mereka bisa untuk melakukannya setiap hari. Bahkan ada yang udah bertahun-tahun dan mereka juga semangat untuk menjalaninya. Keluarga juga jangan lupa untuk selalu menyemangati Ibu Elsa ya. Kami juga tim medis selalu ada di sini untuk akan selalu membantu, bersedia untuk mendukung kualitas hidup Ibu Elsa di depannya. Ya. Nanti saya bantu aturkan jadwal nanti dengan perawat yang ada di hadir, dan mungkin untuk prosedurnya kalau memang masih bingung, Ibu nggak apa-apa datang ke kami aja, nanti kami akan bantu jelasin. Ibu Elsa nggak apa-apa, Ibu nggak perlu merasa sendiri ya atau gimana, karena tadi kita sudah lihat juga kan suami Ibu, mama Ibu itu pasti support gitu. Kami juga perawat di sini akan selalu mensupport Ibu. Selain perawatan medis tadi, cuci darah, di sini kami rumah sakit juga ada tim konseling atau komunitas. Nah isinya tuh pasien-pasien yang udah mengalami kondisinya kurang lebih sama kayak Ibu Elsa, gagal ginjal, dan mereka bahkan ada yang udah bertahun-tahun menjalani cuci darah. Jadi mungkin bisa saya bantu buat join ke komunitasnya. Mungkin di situ jadi tempat Ibu Elsa buat sharing ataupun bertanya sama mereka yang mungkin sudah punya banyak pengalaman atau mereka yang mengalami, mereka udah sangat paham. Jadi saya bisa. Betul ya Bu, jadi mungkin terlalu banyak informasi yang harus Ibu tangkap, terima ya. Ibu sangat diperbolehkan sekali untuk menanyakan hal sepele apapun itu yang mungkin Ibu anggap kurang dipahami ya. Ibu bisa tanya kepada saya ataupun kepada perawat dia ya. Kita bisa hadapi ini bareng-bareng, bareng Ibu dan juga bareng keluarga. Sekarang kita anjurkan buat Ibu mengkonsumsi sebaiknya yang tinggi protein, tapi yang rendah kali ya Bu. Misalkan dada ayam, ya daging. Gimana Ibu perasaan Ibu sekarang? Sekarang tadi saya ada takut, sekarang juga masih siswa, tapi berkat suster-suster dan keluarga saya tidak jadi agak lebih tenang. Terima kasih ya sus.
Nanti kalau memang masih ada yang kurang atau mau butuh bantuan, boleh pencet bel aja ya.